Pernah nggak sih merasa hati sesak, pikiran penuh, dan seakan nggak ada solusi? Padahal jawabannya ada di dekat kita, tapi sering kita abaikan. Al-Quran. Hari ini kita akan bahas bagaimana Al-Quran bisa jadi obat paling manjur untuk jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya semakin banyak orang yang bisa mendapat konten penuh pahala seperti ini. Kadang kalau sakit kepala, kita buru-buru cari obat di kotak P3K. Kalau hati sedang gelisah, seringnya kita curhat ke teman atau cari hiburan. Tapi sebenarnya ada obat yang jauh lebih kuat dan pasti manjur, yaitu Al-Quran. Allah sendiri menyebut Al-Quran bukan hanya obat, tapi syifa, artinya penyembuh. Bedanya, obat bisa cocok atau tidak cocok. Tapi penyembuh dari Allah itu pasti bekerja, terutama untuk hati dan jiwa. Kalau dipikir, masalah kita sehari-hari kebanyakan bukan soal fisik, tapi soal batin. Stres, gelisah, patah semangat, bingung arah hidup. Nah, disitulah fungsi Al-Quran sebagai syifa. Ayat-ayatnya bisa menenangkan, menguatkan, dan mengajarkan kita cara melihat masalah dengan sudut pandang Allah. Jadi, Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, tapi resep hidup yang menenangkan jiwa. Bayangkan, kalau setiap kali gelisah kita langsung buka Al-Quran. Bukan sekadar dibaca cepat, tapi direnungi maknanya. Pasti hati terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih. Karena sejatinya, setiap ayat adalah jawaban, setiap huruf adalah penenang. Dan yang lebih indah, Al-Quran itu selalu tersedia. Tidak perlu resep dokter, tidak perlu antre. Tinggal ambil wudu, buka mushaf, dan biarkan kalam Allah masuk ke dalam hati. Kadang, kita minder. Saya cuma sempat baca satu ayat, apa gunanya? Padahal, Rasulullah sudah memberi kabar gembira. Setiap huruf dalam Al-Quran dihitung 10 kebaikan. Bayangkan, satu huruf saja sudah 10 pahala. Jadi, walau kita baca alif lam mim saja, itu sudah bernilai besar di sisi Allah. Nggak ada bacaan yang sia-sia. Ini artinya, ukuran pahala bukan seberapa banyak halaman yang kita hatamkan, tapi seberapa konsisten kita menjaga interaksi dengan Al-Quran. Bahkan satu huruf bisa jadi ladang pahala besar kalau kita ikhlas. Jadi jangan tunggu longgar waktu, jangan tunggu momen khusus. Saat ada celah, meski hanya satu ayat, bacalah. Itu sudah bernilai besar. Kebaikan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang pada hambanya. Kita diberi pahala besar hanya dengan usaha kecil. Jadi, kalau ada waktu senggang, jangan habiskan hanya untuk scroll HP. Sempatkan baca satu ayat, satu baris, bahkan satu kata pun. Karena kita tidak tahu, bisa jadi dari huruf kecil itulah Allah angkat derajat kita. Dan yang lebih indah, setiap huruf yang kita baca bukan hanya menambah pahala, tapi juga memberi ketenangan. Al-Quran itu bukan sekadar angka pahala, tapi juga energi bagi jiwa. Semakin sering kita menyentuhnya, semakin sering hati kita disiram cahaya. Maka jangan remehkan satu huruf pun, karena bisa jadi huruf itulah yang akan menolong kita di akhirat. Membaca Al-Quran itu mulia, tapi ada dua cara berbeda yang sering kita campur adukan, tilawah dan tadabur. Tilawah itu seperti kita punya target bacaan 1 juz, 2 juz, sampai khatam. Itu luar biasa, ibadah besar. Tapi tadabur beda, ia bukan soal kuantitas, melainkan kualitas. Tadabur berarti kita berhenti sejenak, merenungi makna, dan mengaitkan ayat dengan hidup kita. Bayangkan begini, tilawah itu seperti perjalanan jauh dengan kendaraan cepat. Kita sampai tujuan dengan cepat, tapi tidak terlalu memperhatikan detail pemandangan di jalan. Sementara, tadabbur itu seperti berjalan kaki, perlahan, menikmati setiap detail, berhenti di titik tertentu untuk menghayati makna. Dua-duanya penting,
tapi rasa yang kita dapat berbeda. Kalau kita hanya fokus pada tilawah, kadang jadi sekadar menyelesaikan target. Hati bisa merasa lega karena sudah hatam, tapi jiwa belum tentu mendapat pesan langsung. Sebaliknya, tadabbur membuat ayat terasa hidup. Misalnya, saat baca ayat tentang sabar di tengah ujian, hati langsung merasa dikuatkan. Ayat itu jadi jawaban nyata bagi hidup kita. Itulah kenapa kita butuh keduanya. Tilawah menjaga konsistensi kita bersama Al-Quran, sedangkan tadabbur menghidupkan pesan Allah di hati. Jangan hanya bangga dengan berapa kali kita khatam, tapi juga tanyakan, seberapa banyak ayat yang benar-benar saya resapi? Karena itulah yang membuat Al-Quran benar-benar jadi syifa, penyembuh. Al-Quran turun selama 23 tahun, tidak sekaligus. Kenapa? Karena ia diturunkan sesuai dengan kondisi nyata yang sedang dihadapi Nabi dan para sahabat. Ada saat mereka sedih, lalu turun ayat penghibur. Ada saat mereka bingung, lalu turun ayat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan kitab teori kering, tapi panduan hidup yang relevan di setiap situasi. Bayangkan kalau Al-Quran turun sekaligus. Mungkin orang akan menganggapnya hanya kumpulan aturan. Tapi karena ia turun bertahap, setiap ayat terasa hidup, menjawab kebutuhan nyata. Hikmahnya jelas. Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran adalah solusi yang selalu hadir tepat waktu, bukan sekedar bacaan. Itulah mengapa cara terbaik tadabbur adalah dengan membaca ayat secara tematik sesuai masalah kita. Misalnya, kalau sedang cemas soal rezeki, cari ayat tentang tawakal dan janji Allah memberi kecukupan. Kalau sedang goyah dalam keluarga, baca ayat tentang rumah tangga. Dengan begitu, Al-Quran terasa langsung bicara pada kita. Membaca secara urut tentu tetap mulia. Tapi untuk merasakan rasa hidup dari Al-Quran, bacalah juga sesuai tema. Itulah yang membuat ayat terasa seperti jawaban doa kita. Al-Quran turun bertahap agar kita belajar. Jangan buru-buru. Nikmati setiap ayat sesuai konteks. Biarkan ayat-ayat itu menyapa hati, satu persatu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya Al-Quran benar-benar jadi obat bagi jiwa kita? Ada dua cara sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, membaca Al-Quran secara tematik. Carilah ayat-ayat yang sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita gelisah tentang masa depan, baca ayat tentang tawakal. Kalau sedang kehilangan semangat, cari ayat tentang sabar. Dengan begitu, Al-Quran terasa hadir sebagai jawaban, bukan sekadar bacaan. Cara kedua lebih sederhana, tapi penuh rasa. Membuka mushaf dengan doa. Baca bismillah, lalu buka halaman mana saja. Terkadang ayat yang terbuka terasa tidak nyambung dengan masalah kita, tapi bisa jadi justru itulah jawaban yang Allah berikan. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita pikirkan. Maka jangan maksa ayat sesuai keinginan kita, biarkan Allah yang menuntun. Kedua cara ini mengajarkan satu hal, jangan biarkan Al-Quran hanya jadi hiasan rak. Jadikan ia teman sehari-hari, obat yang kita konsumsi setiap waktu. Tidak perlu banyak, tidak harus lama. Yang penting adalah konsistensi dan ketulusan. Setiap huruf yang kita baca adalah pahala, dan setiap makna yang kita renungi adalah obat bagi hati. Bayangkan kalau kita rutin melakukannya. Hati yang tadinya penuh beban akan terasa ringan. Pikiran yang kacau akan jadi lebih jernih. Masalah memang tidak hilang seketika, tapi cara kita melihatnya berubah. Itulah kekuatan syifa dari Al-Quran. Dengan tadabbur, kita tidak hanya membaca, tapi benar-benar merasakan Allah sedang berbicara langsung kepada kita. Sahabat, Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi cahaya yang menuntun hidup kita. Ia adalah syifa, penyembuh hati, penenang jiwa, sekaligus petunjuk arah.
Jangan tunggu hati benar-benar rapuh baru mencari obat. Mulailah dari sekarang. Baca walau satu huruf, resapi walau satu ayat, dan biarkan pesan Allah bekerja di dalam hidup kita. Semoga Allah jadikan kita hamba yang dekat dengan Al-Quran, menjadikannya sahabat setia di dunia dan syafaat di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.